Pada topik ke-12 ini, kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Perlu diingat bahwa uji homogenitas ini merupakan uji prasyarat. Hampir sama seperti uji normalitas, namun uji homogenitas ini ditujukan untuk uji rataan pada dua sampel. Ya, jadi uji homogenitas pengertiannya adalah biasanya uji homogenitas ini digunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan variansi antara dua atau lebih kelompok yang saling bebas. Dalam artian, di sini minimal terdapat dua sampel atau minimal terdapat dua rataan yang bisa dihasilkan untuk kita dapat menggunakan uji homogenitas. Nah, untuk pembacaan tabelnya atau uji homogenitas itu bisa kita namakan sebagai uji F. Ya, sebagai uji F. Jadi penamanya adalah seperti ini ya, uji F. Sementara kurvanya bisa dilihat pada kurva berikut ini, yang dimana artinya di sini adalah Fx memiliki kurva berbentuk seperti ini dan daerah penolakannya adalah daerah yang diarsir ini. Dan alfanya terletak di daerah yang diarsir ini dengan F alfa V1 V2. Nah, V1 dan V2 di sini maksudnya adalah derajat kebebasan ya. Di sini adalah derajat kebebasan. Jadi V1 berapa, kemudian V2-nya berapa, nanti kita bisa lihat pada tabel yang kemudian nanti kita akan bandingkan dengan nilai F hitungnya. Nah, sebelum masuk ke penggunaan F hitungnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai perbandingan variansi antara dua kelompok. Misalkan kita akan bandingkan dua sampel, gitu ya. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah menunjukkan adanya dua sampel atau dua rataan ya. Kita lihat mu di sini kan artinya adalah untuk rataan ya. Jadi mu itu berlaku untuk rata atau rataan. Kemudian untuk sigmanya itu adalah standar deviasi atau simpangan baku ya, saya singkat dengan STDEV. Nah, gambar yang pertama ini adalah menunjukkan adanya dua sampel di sini, yaitu sampel pertama yang di sini ada sampel 1 ya. Sampel 1 itu berarti gambarnya yang ini, kemudian sampel yang kedua adalah yang kurvanya yang ini. Nah, di sini pada gambar ini menunjukkan bahwa rata-rata untuk dua sampel tersebut sama. Ada tanda sama dengan di sini. Dapat dikatakan bahwa mu1 itu sama dengan mu2. Namun terdapat perbedaan pada standar deviasinya. Ya, kita bisa katakan bahwa standar deviasi yang pertama itu lebih besar dibandingkan standar deviasi yang kedua. Ya, atau sigma pertama lebih besar daripada sigma yang kedua. Sehingga kalau kita perhatikan kurvanya itu lebih panjang yang pertama dibandingkan yang kedua. Artinya penyebarannya lebih banyak ya dibandingkan yang kedua, sehingga gambarnya berbeda. Namun karena rata-ratanya sama, maka terletak pada titik puncak yang sama, yaitu berada di tengah ya di sini. Artinya adalah mu-nya, rata-ratanya berada di sini. Itu. Nah, ini arti pada gambar yang pertama ya, variansi ya, pada gambar yang pertama. Lalu pada gambar yang kedua kita lihat kanannya. Di sini juga terdapat dua kurva. Sini ya. Ini adalah kurva pertama, kemudian ini adalah kurva kedua. Pada gambar ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata di mana rata-rata yang pertama atau mu pertama itu lebih kecil dibandingkan mu kedua. Jadi menurut garis bilangan itu semakin ke kanan itu nilainya semakin besar ya. Semakin ke kanan semakin besar, sehingga rata-rata pada kurva yang kedua atau mu yang kedua ini lebih besar dibandingkan mu yang pertama. Ya, rata-ratanya berbeda, sehingga titik puncaknya juga terletak di tempat yang berbeda gitu. Lalu sigmanya ini memiliki persamaan. Mengapa? Karena tingginya juga sama, kemudian ukurannya sama. Ini mengartikan bahwa variansi pada kedua kurva tersebut atau kedua sampel tersebut adalah sama. Gitu.
Kemudian atau sebangun ya kalau kita lihat ya, ada kurvanya ini. Kemudian yang ketiga, pada gambar yang ketiga ini mengartikan bahwa baik sigma maupun mu atau baik rata-rata atau standar deviasi ini memiliki perbedaan. Nah, untuk rata-rata ini tentunya rata-rata pada yang gambar kedua ya, kurva yang kedua ini lebih besar dibandingkan yang pertama. Mengapa? Karena lebih menyebar ya kurvanya ya, lebih lebar dibandingkan pada kurva yang pertama. Sehingga kita bisa katakan bahwa mu1 itu kurang dari mu2. Kemudian untuk sigmanya ini juga sigma 1 kurang dari sigma kedua. Mengapa? Karena pada kurva pertama ini terletak di sebelah kiri menurut garis bilangan, untuk kurva yang kedua semakin ke kanan semakin besar sehingga sigma kedua katakan lebih besar dibandingkan sigma pertama. Nah, inilah perbandingan variansi antara kedua kelompok. Oke. Sebelum ke contoh, berikut ini adalah langkah-langkah dalam kita merumuskan atau menguji homogenitas ya jika terdapat soal begitu ya, atau didapat penelitian kita perlu melakukan uji hipotesis terlebih dahulu, sehingga uji prasyarat itu ya, jika kita melakukan uji prasyarat pada 2 sampel kita bisa melakukan yang pertama untuk uji normalitasnya terlebih dahulu, tetap dilakukan uji normalitas ya, ada H0 dan seterusnya, alfanya berapa, kemudian kalau menggunakan Lillie force-nya L tabelnya berapa gitu ya. Untuk yang uji homogenitas juga sama ya, kita perlu melakukan merumuskan hipotesis terlebih dahulu ya, ini adalah langkah pertama. Kemudian menentukan nilai alfanya, kemudian menentukan nilai F tabelnya, menentukan F hitungnya, kemudian ke kesimpulan gitu. Jadi secara garis besar sama untuk uji hipotesisnya. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama, kita bisa buat H0-nya adalah variansi kedua populasi homogen. Ya, atau varian antara kedua populasi itu homogen. Mengapa populasi? Karena memang pada uji homogenitas ini adalah dianggap untuk mewakili populasi, gitu ya. Sehingga yang kita gunakan di sini adalah sigma. Ya, sigma meskipun data yang kita gunakan adalah sampel karena kita menggunakan teknik sampling ya. Sehingga karena variansi kedua populasi homogen, kita bisa gunakan simbol matematisnya. Ya, simbolnya adalah sigma 1 kuadrat karena variansi itu kan adalah standar deviasi dikuadratkan ya. Sehingga sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian H1-nya adalah lawan dari H0, berarti variansi kedua populasi tidak sama. Ya, atau tidak homogen, kan homogen artinya sama ya. Sehingga simbol yang bisa kita gunakan adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian kita tentukan nilai alfa. Harus diingat setiap kita menentukan nilai alfa, kalau kita menggunakan rumusan hipotesisnya adalah sama dengan tidak sama dengan, maka sebenarnya artinya adalah kita menggunakan uji dua pihak ya. Karena ada kemungkinan saat kita menggunakan uji hipotesis pada uji homogen ini, bisa jadi nanti H1-nya kita mengunggulkan salah satu. Misalkan variansi yang pertama itu lebih besar dibandingkan variansi yang kedua, atau variansi yang pertama bisa jadi lebih kecil dibandingkan variansi yang kedua. Nah, kalau mengatakan bahwa ini lebih besar atau lebih kecil, maka kita menggunakan uji satu arah ya. Nah, sebagai contoh ini, kita menggunakan yang dua arah, sehingga H1-nya adalah tidak sama dengan. Berarti di sini kita pakai yang dua arah, gitu. Nah, kemudian kalau dua arah perlu diingat bahwa nanti alfanya perlu dibagi dua, gitu ya. Tapi kalau satu arah tidak perlu dibagi dua. Kemudian kalau sudah menentukan alfanya, berarti kita perlu membaca tabel ya. Kita tentukan F tabelnya dengan cara pada F tabel nanti yang akan kita gunakan adalah F, alfa, kemudian V1 dengan V2. Nah, V1 di sini adalah variansi untuk sampel yang besar, kemudian yang V2 adalah variasi untuk sampel yang kecil. V di sini artinya adalah derajat kebebasan. Ya. Maka di sini artinya adalah F sama dengan N varians besar dikurangi 1. Jangan lupakan, karena derajat kebebasan di sini perlu dikurangi dengan 1 ya.
Kenapa 1? Karena mewakili ya, namanya sampel, mewakili populasi sehingga dikurangi 1. Kemudian kita tentukan nilai F hitungnya dengan cara F hitung atau rumus yang digunakan untuk mencari F hitung adalah F hitung sama dengan variansi terbesar dibagi dengan variansi terkecil. Ya. Nah, karena variansi ini adalah mewakili populasi, maka kita gunakan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. S1 kuadrat artinya dia adalah yang terbesar, S2 kuadrat adalah yang terkecil. Seperti keterangan sebelah kirinya. Nah, kalau kita sudah lakukan F hitung, sudah mencari F hitung dan mencari F tabel, maka langkah selanjutnya adalah kita membandingkan antara F hitung dan F tabel. Lebih besar mana antara F hitung dan F tabelnya? Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka keputusannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti kita lihat pada rumusan hipotesis yang pertama ya, bagian langkah pertama, berarti kita mengambil bagian yang H0 di sini, yang artinya bahwa variansi antara kedua populasi adalah homogen. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh di sini. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan variansi antara pendapatan guru yang bekerja di sekolah swasta dan guru yang bekerja di sekolah negeri, dilakukan penelitian terhadap 16 guru swasta dan 13 guru negeri melalui wawancara mengenai besarnya upah mingguan dalam ratus ribu rupiah. Ya. Dengan menggunakan alfa 0,1, uji homogenitas variansi kedua populasi tersebut. Kemudian anggota kedua populasi tersebut dianggap normal ya. Jadi asumsinya normal, sehingga kita tidak perlu melakukan uji normalitas karena sudah diasumsikan normal, sehingga kita tinggal melakukan uji homogenitasnya dulu ya. Gitu. Yang perlu diingat adalah di sini N-nya 16, kemudian N untuk guru swasta adalah 16 di sini ya. Kemudian untuk guru negeri adalah 13. Lalu alfanya 0,1. Nah, karena di sini tidak ada keterangan akan mengunggulkan variansi yang mana, berarti kita pakai yang dua arah. Berarti alfanya dibagi 2. Nah, ini lanjutan dari contoh tadi, ini adalah data-data di mana di sini. Oke. Nah, ini adalah data dari bagian yang contoh tadi ya. Yang guru swasta adalah ini. Oke, ini adalah untuk guru swasta. Tadi ada 16 ya, 16 N-nya. Kemudian ini adalah untuk guru negeri. N-nya 13. Jadi ini data. Yang pertama 10, 15, dan seterusnya. Kemudian kita akan lakukan uji homogenitas. Nah, sekarang kita akan mencari solusinya. Nah, ini adalah solusinya. Silakan dilihat. Iya. Penyelesaiannya, jadi tadi kan N guru swasta adalah 16, kemudian N guru negeri adalah 13. Sehingga untuk derajat kebebasannya adalah V ya, V1 adalah sama dengan N-1 yaitu 15, dan V2 adalah N-1 sama dengan 12 ya di sini ya. V1 sama dengan 15 dan V2-nya 12. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari variansi. Nah, cara mencari variansi bagaimana? Kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, saya akan tunjukkan. Nah, cara mencari variansinya, karena ini adalah berlaku untuk sampel ya, berarti kita bisa gunakan ini. Yang pertama adalah sampel 1. Tadi N-nya 16 ya. Berarti sama dengan var sampel. Kita gunakan yang var S. Dan kita drag. Nah, ini enter. Hasilnya adalah 12,36. Kemudian yang kedua var S. Nah, ini kita enter ya, var S. Nah, tadi kan variansi besar dibagi dengan variansi terkecil ya.
Sehingga variasi yang terbesar di sini adalah pada sampel pertama. Berarti kita langsung saja bagi sama dengan 12,36 dibagi dengan 6,89. Nah, jawabannya adalah 1,79. Bulatkan ya, 1,79. Oke. Nah, berarti langkah-langkahnya kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Kita pakai yang di sini pakai yang dua arah ya. Sehingga oke, berarti untuk H0-nya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, yang artinya variansi kedua populasi sama. Kemudian H1-nya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, yang artinya variansi antara kedua populasi tidak sama. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita menentukan nilai F tabel. Ya, dengan diketahui tadi alfanya adalah 0,1. Ingat bahwa di sini kita menggunakan uji pihak, uji dua pihak ya. Maksud saya uji dua pihak. Oke, sebentar. Ingat bahwa di sini kita menggunakan uji dua pihak karena H1-nya adalah sama dengan di sini ya. H1-nya tidak sama dengan. Sehingga nilai 0,1 dibagi 2 menjadi 0,05. Jadi 0,1 dibagi 2 menjadi 0,05. Kita gunakan tabel F dengan alfa 0,05 ya. Berarti karena tadi V1-nya adalah 15 dan V2-nya 12, berarti nanti kita baca tabel menggunakan ini nih. Nah, sekarang kita akan coba untuk membaca tabel ya. Jadi kenapa kok pakai 0,05? Karena ini adalah dua arah. Sehingga F alfa per 2, 0,1 dibagi 2. Berarti yang kita gunakan adalah 0,05 untuk melihat tabel. Oke, kita akan lihat tabelnya. Nah, ini dia. Di sini kita menggunakan F 0,05, kemudian V1, V2. Dan tadi V1-nya adalah 15, karena tadi kan sampelnya 16, kemudian dikurangi 1 ya, berarti kita lihat 15 di sini. Kemudian V2-nya adalah 12 ya, karena 13 dikurangi 1, berarti kita lihat di sini. Nah, sekarang kita tarik garisnya. Berhenti di sini. Nah, ini berarti kalau begitu, oke. Tadi kan V1-nya 15, V2-nya 12 ya. Karena 13 dikurangi 1 adalah 12. Tadi kan 13 sampelnya ya. Jadi 2,62. Hasilnya di sini ya. Oke. Sehingga nilainya adalah 2,62 untuk F tabelnya. Kita lanjutkan untuk mencari, kita lanjutkan untuk membandingkan antara F tabel dengan F hitungnya ya. Tadi kan pada F hitung sudah kita cari menggunakan Excel, yaitu hasilnya adalah 1,7923 atau bisa kita buatkan 1,79. Ini dengan cara menggunakan Microsoft Excel ya, yaitu kita cari nilai F hitungnya, di mana kita bagi variansi terbesar dengan variansi terkecil atau S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan tahap mencari F hitung dan F tabel, maka tinggal kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, karena tadi F hitungnya adalah 1,79, kita bandingkan bahwa tadi nilai F tabelnya adalah 2,62 ya, kemudian F hitungnya adalah 1,79. Nah, nilai F tabel di sini lebih besar dibandingkan F hitung. Ya. Jadi nilai F tabel di sini lebih besar dibandingkan F hitung, maka H0-nya diterima. Karena F tabelnya lebih besar dari F hitung, maka H0 diterima. Nah, karena H0 diterima, berarti kan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, yang artinya variansi pendapatan guru swasta ini sama dengan guru negeri, ya, gitu. Nah, yang perlu diingat adalah uji homogenitas itu juga dapat menggunakan uji pihak kiri atau pihak kanan ya, bergantung pada H1 yang kita gunakan. Jika pada H1-nya adalah sigma 1 itu sama dengan sigma 2 kuadrat, maka kita bisa menggunakan dua pihak. Tapi kalau misalkan yang diminta adalah kita akan membuat variansinya yang pertama, misalkan ya sigma 1 kuadrat itu lebih besar dibandingkan sigma 2 kuadrat, berarti kita bisa menggunakan uji pihak kanan.
Tapi kalau sigma 1 kuadrat lebih kecil dibandingkan sigma 2 kuadrat pada H1-nya, maka kita bisa menggunakan uji pihak kiri. Gitu. Tapi memang lebih sering menggunakan uji dua pihak ya di sini, tergantung peneliti. Gitu. Oke, itu saja penjelasan saya. Semoga dapat dipahami dan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di forum diskusi ya untuk pertanyaan. Dan silahkan sharing pemahaman Anda mengenai materi ini di forum diskusi juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.